Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, kita bertemu lagi ya pagi ini ya. Sehat semua, alhamdulillah. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang sakit, ataupun putra-putrinya, Ustadz sedang sakit saat ini diantar ke rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna. Kita review dulu ya. Kita udah masuk ke materi ke-10. Selama 9 materi, intinya di kehidupan kita ini di dunia kita seberapa lama sih? Di dunia kita cuma segini. Ini panjang ini. Ini sebelum saya nggak pakai spidol ya, udah disiapin ini. Jadi sebelum kita hidup di dunia, waktunya udah panjang banget penciptaan dunia. Dan ini nanti setelah mati panjang banget kita di dunia. Jadi waktu kita di dunia kalau dihitung dengan eh, perhitungan waktunya nanti dengan alam akhirat, kita di dunia ini hitungannya cuma sepersekian menit. Pendek banget apa pendek sekali? Pendek sekali kita hidup di dunia. Jadi dari 9 materi yang kemarin, kira-kira kita mau berubah nggak? Berubah jadi baik atau berubah jadi buruk? Jadi baik kan? Gimana kita mau berubah jadi baik? Nanti kita masuk ke materi. Nah ini ya, lanjutannya lupa, belum saya close ini ya untuk rule-nya. Nanti ceritakan apa yang teman-teman dapetin selama 9 materi, sekarang 10 materi. Ceritakan ke teman-temannya, ceritakan ke keluarganya. Kalian udah dapat materi ini, sampaikan. Jangan jangan hanya diem di pikiran kita. Kan ada hadisnya tuh, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Apa yang kita bisa sampaikan. Kalau itu kebenaran, insya Allah kita dapat pahala di situ kalau kita menyampaikan. Oke, ini kehidupan kita di dunia ya. Cuma sebentar. Nah, kita mau berubah. Apa aja yang harus kita lakuin kalau mau berubah? Hah? Ya sadar. Kalau pingsan sadar ya nanti ya. Kita harus sadar dulu. Dari 9 materi awal kemarin, kita udah mulai dibuka satu-satu tuh ya. Kita harus ngapain? Kita harus apa yang harus kita benerin di hidupan kita. Terus yang kedua, kita punya niat nggak untuk berubah menjadi lebih baik? Kalau kita nggak punya niat, percuma. Jadi jangan hanya berhenti di, oh sadar, saya dapat materi tentang sholat kemarin ya. Eh, Sholat berjamaah untuk laki-laki itu wajib hukumnya. Nah, tapi cuma sadar aja, tapi nggak ada niatan untuk berubah. Sama aja. Kalau istilah Jawa, apa? Kaspo ya. Nah, jadi selain niat, kita harus berkomitmen untuk berubah. Kalau kita nggak ada komitmen, istilahnya nanti nol botol. Akan kita bahas nanti di materi tentang habits ini. Yang ketiga, keep learning. Kita harus terus belajar. Jadi saya bisa cerita tuh ada Ustadz saya, Ustadz Samsul ya. Dia foundernya Masyarakat Tanpa Riba. Itu luar biasa sekali. Pernah satu forum waktu itu ada forum tentang Sakofa. Di situ beliau ternyata juga sebagai peserta, duduknya di depan sendiri, sering bertanya juga. Kita yang masih hitungannya masih murid ya, wis duduknya di belakang, plonga-plongo, sik mainan HP. Nah, beliau yang sudah ilmunya sedemikian luar biasa. Kalau kita mau ketemu ya di grup itu, saya kepingin ngajak jenengan-jenengan makan siang. Beliau saat itu ada di Pekanbaru. Datang semua se-Indonesia ke Pekanbaru, cuma buat makan siang dengan beliau. Nah, di situ dia yang udah berilmu seperti itu tetap mau belajar. Nah, kita di sini baru belajar ya. Kita baru 9 materi nih. Sekarang materi 10. Harus terus belajar kita. Kenapa kita harus belajar? Materi apa? Ilmu nggak ada habisnya.
Dan saat ini dengan kondisi yang saat ini situasinya terus berubah terus. Yang keempat, setelah tiga ini kita harus action. Nggak sadar tok, nggak niat tok, nggak komitmen tok, nggak eh, belajar tok. Tapi nggak ada actionnya sama aja. Disimpan di dalam hati, disimpan dalam otak, nggak jalan-jalan. Sama dengan usaha kita. Teman-teman punya niat berubah menjadi lebih baik, tapi nggak segera ada niatan berubah menjadi lebih baik, nggak ada actionnya. Nah, siap ya berubah menjadi lebih baik? Ya, oke, kita sekarang masuk ke materi habits. Em, ini harus banyak contekannya ini. Kenapa materi ini perlu disampaikan? Kira-kira kenapa? Jadi berkaitan dengan pola hidup yang akan kita jalankan ke depan. Katanya kita mau menjadi lebih baik. Katanya kita mau berubah eh, lebih syar'i. Katanya kita ingin keluarga kita taat. Kalau kita nggak berubah, kita nggak menyesuaikan habit kita dengan yang akan kita tuju, rasanya nonsen. Karena nggak mungkin kalau kita nggak membiasakan. Terus eh, habit itu apa sih? Kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus. Jadi kalau kita sudah melakukan, insya Allah nggak berat lagi kan? Nah, nah ini habit itu terbentuknya dari proses pengulangan, repetisi terus. Kita ulang terus. Teman-teman udah terbiasa. Kalau dulu masuk kerja telat maksimal berapa menit Mas Gendon? 15 menit ya? 15 menit. Terus terakhir kita biasakan dengan ada punishment, tidak boleh ada keterlambatan. Kira-kira udah terbiasa belum? Belum ya? Belum. Saya lihat di absensi, kok ini masih ada punishment, ini kok masih ada punishment. Ternyata belum terbiasa. Ya, jadi eh, kita membiasakan kebaikan memang susah di awal, tapi nanti kalau udah terbiasa, insya Allah gampang. Teman-teman ada yang bisa baca Arab gundul? Mas Lijus, pondokan? Ya? Nggak bisa. Gus Petis? Gus Petis? Bisa lah, pondokan. Masa nggak bisa Arab gundul? Aku yang raih sore. Kira-kira bisa nggak? Yang nggak bisa angkat tangan. Nggak bisa semua. Saya juga ngacung. Tapi kalau mau nggak bisa baca Arab gundul dalam waktu 1 menit? Mau? Ada mantranya tapi. Ikutin ya. Bismillah. La haula wala quwata illa billah. Yakin ya 1 menit bisa ya? Bisa ya? Ayo dibaca. Bisa semua ya? Karena hafal. Berarti karena kita terbiasa baca ini. Tadi Arab gundul nggak ada yang bisa. Bisanya waladi hana bah. Nerusin susah kan ya? Tapi begitu dikasih ini karena kita sudah terbiasa baca. Hampir jutaan kali. Yang umurnya 50-an udah jutaan kali ya Pak Agus ya. Ya. Kalau yang masih kecil paling baru berapa ribu kali ya. Karena kita udah terbiasa baca. Terus yang ini kuis siapa dia ini ya. Masih ingat yang anak-anak kelahiran 80-an pasti ngikutin kuis siapa dia. Siapa dia? Hah? Bastian. Keren banget Bastian. Kita kasih clue-nya ya. Oh, rambutnya pirang. Wah, langsung. Ini penggemar sepak bola. Bener. Main sepak bola terkenal. Loh.
Di zamannya ini kalau penggemar MU kelas 92 ya. Beckham, Scholes, siapa lagi? Giggs, Schmeichel ya, Andy Cole ya. Luar biasa dia. Gajinya berapa? 145 miliar per tahun waktu di MU ya. Pindah ke Madrid nambah lagi kalau nggak salah ya. Kenapa dia bisa digaji segini? 145 M. Hah? Karena berilmu, karena talentanya luar biasa. Kita lihat videonya nih. Dia bisa digaji 145 M, Ronaldo belum tentu bisa nih ya. Oke, nanti dia akan masukin bola nih ke tong nih. Oke, ada 3 bola. Kira-kira tiga-tiganya masuk nggak ini? Masuk. Ini tong ini ya, bukan bukan gawang ya. Luar biasa. Wajar kalau dia dikasih gaji 145 M sama MU. Nah, dia terbiasa seperti itu karena latihannya terus-menerus. Mulai dia kalau di Indonesia apa namanya? SSB ya. Sekolah sepak bola ya, mulai kecil ya. Dia sudah terbiasa seperti itu. Ronaldo, kalau lihat Cristiano Ronaldo, saya baca profilnya, luar biasa. Dia menjaga pola makan sekali. Sampai bisa seperti itu kekuatannya luar biasa. Messi, Messi yang kecilnya katanya divonis cacat, ternyata bisa jadi pemain dunia seperti itu. Karena dipush terus dia, mengulangin terus latihannya. Beckham pun sama, dia pasti latihannya seperti itu. Ngulangin tendangan, ngulangin tendangan. Ya, Mas Rijus ini latihan terus nih di Football Traveler. Tapi sebagai komentator, orang ke-13 katanya dia. Jadi begitu dia sudah terbiasa, dia akan secara otomatis merespon. Dia dapat tantangan nendang tadi di pantai, dia otomatis karena sudah terbiasa. Ngukur jaraknya kira-kiranya dia sudah paham. Beda kalau kita suruh nendang gitu, nyampe 5 meter aja kena pasir udah berat ya. Tapi karena dia sudah terbiasa, udah ngerti dia tekniknya, udah ngerti harus kekuatan nendangnya seberapa seperti itu. Nah, ini ada lagi nih, tenis meja. Kira-kira susah apa gampang tenis meja? Susah ya. Anak saya kemarin milih ekskul tenis meja. Aku mikir, Vin, nggak salah tak kamu milih ekskul tenis meja. Kok nggak basket tuh? No? Enggak ya, pingin. Oh ya udah deh. Ternyata tenis meja susah. Ini bisa diputerin mas. Ini atlet Cina. Sampai nangis dia latihan. Dipus sama pelatihnya dengan gerakan yang sama terus menerus. Gerakannya tidak berubah dia selama latihan itu. Saya nggak ngerti istilahnya kalau gini ya. Kalau di tenis kan kalau gini backhand, kalau gini forehand ya, hampir sama. Tapi dia repetisi terus, mengulang terus seperti itu. Sampai nangis dia dilatih seperti itu. Latihnya keras, nggak ngurus anaknya nangis tuh. Samor. Tega nggak kalau anaknya digituin latihan? Hah?
paling disuruh keluar dari ya sekolahnya. Itu orang tuanya di belakang itu. Malah disupport untuk terus maju dia. Gerakannya sama terus tiap latihan. Tuh, di belakangnya ngikutin, latihannya ngikutin itu, ngikutin gerakan aja. Nah, sekecil ini dia bisa juara di kelompok umurnya, luar biasa. Hasil dari repetisi, hasil dari pengulangan dia latihan. Kira-kira kita bisa nggak kayak gitu ya? Berat ya? Tuh, nahan video 5 menit, babras kayaknya. Kecetit. Bener, berat latihan seperti ini. Tapi kenapa Cina bisa seperti ini? Mereka strength banget dengan aturan-aturan seperti itu. Mereka keras kepada atlet-atletnya. Tapi kalau kita lihat Olimpiade, namanya Cina mesti paling atas. Mereka pasti juara umum. Indonesia kira-kira bisa nggak berapa tahun lagi jadi seperti itu? Bisa lah. Dimulai dari diri ya. Nanti ada lomba penjelasan ya. Oke, lanjut. Aktivitas kita menjadi habit kita harian. Cara kita makan. Siapa yang kalau makan ditinggalin yang enak di belakang? Hah? Oh, yang lain berarti yang enak dimakan di depan ya. Kalau saya mesti yang enak saya taruh belakang. Nanti terakhir-terakhir kalau udah tinggal yang enak diminta sama Butia. Apes berarti nggak dapet yang enak. Jadi pola makan itu jadi kebiasaan. Kalau anak saya si Abi itu jadi kayak marung kalau makan, kakinya di atas gini. Wih, kamu kayak di warungan aja kalau makan. It- itu karena kebiasaan. Terus cara kita berpakaian, cara kita menjaga kesehatan, cara kita mencari ilmu, cara kita belajar, itu karena kebiasaan kita, habit kita setiap hari. Nah, ini yang menjadikan habit, duit, latihan, repetisi, pengulangan. Bapaknya latihan, ibunya pengulangan, hasilnya habit, kebiasaan. Bapaknya apa? Latihan. Ibunya hasilnya meskipun ini mau dikawin paksa, mau ini istrinya istri siri, tapi hasilnya tetap habit. Bapaknya siapa? Latihan. Ibunya pengulangan. Hasilnya. Nah, jadi kalau mau jadi sesuatu yang habit, jadi kebiasaan kita yang baik, harus melakukan ini. Latihan yang berulang-ulang. Nah, ayo Bu. Ini konotasinya sudah negatif kalau ini ayo Bu ini. Malam Jumat kemarin ya. Sekali lagi, siapa bapaknya? Latihan. Ibunya ulangan. Anaknya kebiasaan. Oke? Nah, ini contoh dari bukan. Ini jam tanaman. Bagus ya, dibikin timelapse-nya ya.
Jadi kalau kita sudah melakukan berulang-ulang akan menjadi habit, dia akan mengakar kuat gitu di situ. Ini contohnya ini, 13 hari, 14 hari, akarnya akan semakin kuat. Akarnya menyebar dia. Daunnya bertambah, hari ke-16, hari ke-17. Terus akarnya bertambah terus dia tuh. Jadi sama dengan kita. Kalau kita sudah melakukan kebiasaan yang terus menerus dan akhirnya sudah terbiasa, akar kita akan kuat. Jangan misalnya sholat yang paling simpel ya, dibiasakan sholat tepat waktu dulu di awal, ada langsung sholat. Pertama berat, tapi setelah terbiasa akan mengakar seperti itu. Tahajud, bangunnya susah ya, tahajud jam 3, setengah 4 bangun. Tapi kalau sudah terbiasa akan jadi seperti itu, dia akan ngakar kuat. Jadi kadang yang biasa tahajud angkat tangan. Nah, 3, Pak Rosid. Biasanya nyalakan waker ya kalau bangun. Enggak, oh udah terbiasa. 3, Pak Rosid. Pak Rosid di masjid, gak usah ditanya. Jadi kalau sudah terbiasa, dia akan mengakar kuat seperti ini. Nggak perlu waker, iya. Itu udah bangun sendiri. Pak Rosid nggak perlu ada mualik dari masjid, sudah datang duluan. Jadi seperti itu. Sama dengan tanaman ini. Nah, berita gembiranya, kalau mau menjadikan habit, kita mau mulai habit, nggak perlu banyak motivasi. Oh, dimatikan aja. Jadi, kalau mau memulai habit, kabar gembiranya kita nggak perlu banyak motivasi. Terus nggak perlu banyak pikiran. Kenapa nggak perlu banyak pikiran? Kadang yang bisa menggagalkan habit kita apa sih? Kita kebanyakan mikir, eh, aku mau sholat tepat waktu. Nanti mikir, oh, aku naik sholat tepat waktu, arek-arek ngomongi aku so alim. Terus ada lagi, kalau aku mau sholat waktu, aku harus ninggalin kerjaan. Jadi akhirnya nggak jalan-jalan itu. Jadi nggak perlu banyak motivasi, nggak perlu banyak pikiran kita kalau mau melakukan habit ini. Contohnya lagi, jika ingin berhenti merokok, siapa yang masih ngerokok? Wah, hampir semua nih. Harus memaksa kalau ingin berhenti merokok. Siapa yang udah berhasil berhenti ngerokok? Oh, Pak Oce, Wahyu berhasil berhenti ngerokok. Berat nggak? Awal-awalnya berat ya. Setelah berhenti, enak ya, tambah berat. Tambah berat ya teman-teman yang ngerokok terus ya. Enak sekarang. Dia irit, nggak perlu keluar uang 20.000 tiap hari. Bener ya iya? Ah itu efek samping ya. Nggak dibicarakan di sini efek sampingnya. Tapi memang kalau kita mau memulai sesuatu harus dipaksa. Sholat tepat waktu, sholat berjamaah. Berat di awal, tapi kalau kita sudah membiasakan memaksa itu, insya Allah kedepannya akan ringan. Kayak Wahyu, Pak Oce membiasakan memulai dia berhenti merokok. Pasti mulutnya pahit itu awal-awal. Bener ya? Kayak saya aktivis rokok aja ya. Kayak pelaku. Bener. Karena dulu pernah waktu almarhum Bapak sakit divonis kanker. Buat berhenti merokok itu luar biasa perjuangannya. Bapak dulu rokoknya Jarum Super.
sehari bisa 3 pak. Waktu kerja itu bisa 3 pak sehari. Kira-kira mau berhentikan itu gampang apa gampang banget? Banget, banget angele, bukan banget gampang. Bapak divonis kanker, harus berhenti total merokok. Karena saking pinginnya sembuh, akhirnya kita motivasinya, Pak, apa yang bisa ngilangin ini? Akhirnya Bapak apa yang lagi? Rokok tetap beli, nggak disedot, cuma dicium-cium gini aja. Saking pinginnya sembuh. Maka Qadarullah, vonis kankernya sudah stadium 4. Jadi 6 bulan Bapak dibundut. Cepet prosesnya. Ternyata dengan diberi sakit seperti itu, bisa merubah kebiasaan orang yang katanya nggak ngerokok, mumet aku. Ya, nggak ngerokok, nggak iso mikir aku. Bener nggak? Bener. Apalagi kalau nggak ngerokok, gimana? Bingung. Oh, makanya naik kerja muter aja, ya, bingung ya. Kalau nggak ngerokok ya. Jadi seperti itu. Tapi begitu sudah punya keinginan yang kuat untuk merokok, untuk berhenti merokok, segala cara dilakukan untuk berhenti. Contoh Bapak, dia cuma dicium-cium Bapak. Dia cuma mencium-cium rokoknya itu. Saking pinginnya ngerokok. Jadi biasanya rokok sehari 3 pak, sekarang beli 1 pak untuk 1 bulan. Cuma buat dicium aromanya. Aroma terapi ya. Tapi berhasil berhenti merokok. 2 minggu itu sudah total sama sekali nggak merokok. Kemarin ada temen juga cerita, sama case-nya. Dia berusaha berhenti merokok karena ada ulama yang memang mengharamkan untuk rokok ya, tapi ada yang masih memakruhkan. Tapi kalau yang dia sudah ikut yang apa, paham ini, dia akan berusaha keras untuk berhenti merokok dan berhasil. Jadi waktu acara kajian terakhir tuh dia seperti, ayo siapa yang mau berhenti merokok, kumpul, dikumpulin ada 4 orang yang benar-benar mau niat berhenti merokok, siapa aja, hilang satu, tinggal 3. Yang 3 ini berusaha banget. Akhirnya dikasih rukyah, rukyah untuk berhenti merokok. Yang 2, yang satu lagi mundur, tinggal 2 ini yang bertahan. Setelah di rukyah, 2 ini berhasil. Karena yang ditanamkan eh, komitmen dan kesadaran dirinya dia. Yang pertama, nggak boleh merokok karena dia sudah paham. Merokok itu eh, ada ulama yang mengharamkan. Nah, terus yang kedua, karena sudah paham dia, dia sempat sakit karena rokok. Nah, itu yang akhirnya merubah mindsetnya dia untuk berhenti merokok. Dan luar biasa, memang berhenti sampai sekarang. Ini udah jalan setahun dari event terakhir. Biasanya kalau kita acara ada forum, setiap 1 jam atau 2 jam, dia pasti keluar ruangan, nyedot dulu, pusing karena katanya kalau nggak ngerokok. Kayaknya sama ya dengan teman-teman ya, yang di counter, yang di kafe, pasti lari ke belakang ya, atau lari ke depan, ngebul dulu ya. Ya, bisa dimulai dengan ini, komitmen dulu. Terus, misal mau terbiasa baca Quran, paksa baca terus. Nggak ada waktu, paksain habis subuhan baca. Ya, saya pun masih belum ya. Tapi kita kan pingin berusaha menjadi lebih baik. Kita pingin semua yang kita lakukan kan ada pahala yang kita dapat. Ini untuk peluang memunculkan habits. Biasanya kalau di
hafalan Quran ya biasanya, itu 17 kali pengulangan. Itu metodenya Hoirumah kalau nggak salah. Jadi 17 kali pengulangan itu dia akan mengingat selama 30 menit. Setelah 30 menit, dia harus mengulang lagi 17 kali. Jadi misalnya kita mau hafid hafalan surat deh, surat Kulhu ya. Surat Kulhu kan pendek ya. 5 ayat deh. Diulang 17 kali dibaca. Nah, itu kita akan ingat selama 30 menit. Setelah 30 menit kita ulangin lagi. Direpetisi terus seperti itu. Nanti setelah eh direpetisi berapa hari ya kalau di metodenya Koiru itu ya? Kalau nggak salah setelah 21 kali pengulangan. Kalau nggak 21, 24 saya lupa. Itu akan inget dengan sendirinya selama 1 bulan. Masih 1 bulan tapi ini ya, belum ingat seterusnya. Nah, setelah 1 bulan dia akan repetisi terus itu. Bulan kedua dia harus mengulang lagi berapa kali, biar inget terus, biar nyantol terus. Kemungkinannya ini di sehari-hari deh ya, kita pingin sholat tepat waktu, misalnya pingin berjamaah, kita ngulang selama 30 hari, kita berhenti di hari ke-30. Kemungkinan gagalnya untuk menjadi kebiasaan lebih besar. Kemungkinan berhasilnya kecil. Jadi ada penelitian yang mengungkapkan kalau eh, pengulangannya minimal di 40 hari. Jadi dulu itu pernah di forum disampaikan kalau mau tahajudnya nggak putus, terus duanya nggak putus, mengulang selama 40 kali, tidak boleh terputus. Kalau keputus, ngulang lagi dari awal, dihitung selama 40 hari lagi. Berat apa berat? Berat. Yang kedua, di 90 hari. Lanjut 90 hari, di stop di hari ke-90, kemungkinannya masih 50-50 untuk menjadi kebiasaan. Tapi kalau dilanjutin sampai 1 tahun, 365 hari, kemungkinan berhasilnya hampir 99% berhasil kita untuk menjadi kebiasaan. Sholat berjamaah kira-kira berat nggak? Berat, terutama kerja ya. Di jam kerja, lagi ada handle customer, keninggali kayak, hilang lagi, omsetku hilang. Nah, dulu saya seperti itu. 1 harian berdiri terus di depan kasir, sebelum digantikan Mas Dijus sama siapa ya, Jus ya? Pak Dodi ya. Seharian di depan kasir, nggak mau ninggalin. Sholat balapan, balapan dengan akhir waktunya. Mendekati adzan asar, sholat duhur. Mendekati maghrib, baru sholat asar. Selalu balapan seperti itu. Tapi begitu saya coba waktu itu 40 hari aja. 40 hari coba terus. Putus, ulangin lagi dari awal. Putus, ulangin lagi dari awal. Alhamdulillah jadi ringan. Jadi kalau bukan maksud ujub ya, tapi ini motivasi untuk kita semua. Teman-teman bisa mencoba seperti itu. Dimulai dari 40 hari aja dulu deh. Kita repetisi terus, kita ulang-ulang terus. Dimulai dari yang wajib dulu. Sholatnya dibiasain jamaah dulu. Itu luar biasa. Setelah setelah terbiasa itu, kalau ninggalin sholat jamaah kayak kepikiran akhirnya. Ninggalin sholat dua itu kayak kepikiran. Kok kelewat ya waktunya ya. Seperti itu akhirnya. Memunculkan itu memang berat di awal, tapi harus kita mulai. Siap ya? Tadi katanya mau menjadi lebih baik. Bisa ya? Nah ini. Ini kira-kira, ngeri ya. Saya takut ketinggian, tapi kemarin
sempet nyoba para layang ya. Ternyata begitu naik asik ya di atas ya. Pemandangannya luar biasa. Tapi pertama naik yang dredeg. Kena tipu piye gitu. Ini dia di atas gedung. Kira-kira latihannya sebentar apa lama ini? Oke, nggak ada. Kita yang ngelihat aja udah ngeri ya. Tuh, jalan dia nyebrang gedung. Ini kalau nggak salah di Hong Kong waktu itu dia, gedung Pencakar Langit. Nyebrangin gedung, nggak pakai pengaman dia. Cuma pakai tongkat sebagai penyeimbangnya aja. Kira-kira teman-teman dilatih 1 tahun kayak gini masih mau nggak? Enggak, timbang mati ya, mati muda ya. Aku sih pengen rabi. Ya, bener ya. Latihannya luar biasa dia. Nggak mungkin latihannya cuma 30 hari. Nggak mungkin latihannya cuma 1 tahun. Yang ikut sirkus aja nyebrang tali itu, apa oriental sirkus ya. Dia nyebrang tali. Itu kalau saya lihat profilnya, dia latihannya bertahun-tahun, nggak hanya 1 tahun. Apalagi ini, nyebrangin gedung, nggak pakai pengaman. Belum melatih mentalnya dia untuk berani. Belum melatih mentalnya dia naik jatuh mati piye lah itu. Dia udah meninggalkan itu semua, meninggalkan ketakutan-ketakutannya, meninggalkan beban-bebannya dia. Nggak mungkin dia latihan cuma 30 hari. Jadi pertama-tama memang berat. Kita harus yang membentuk habits itu. Mau kebiasaan sholat, mau kebiasaan olahraga biar badannya sehat. Berat di awal. Saya seumur-umur suruh olahraga jalan aja muales. Tapi begitu masuk umur 40, kok mulai linu-linu ya kaki ya. Kok mulai muncul sakit pinggang ya. Kok mulai muncul tensi tinggi ya. Kalau nggak dimulai nggak bisa. Harus olahraga. Berat. Iya berat. Biasanya habis ngantar anak-anak sekolah, siap-siap sarapan, berangkat kerja. Atau kalaupun kerja dari rumah, ya langsung nyandak kerjaan. Tapi mulai membiasakan untuk olahraga. Wah, luar biasa susahnya. Tapi begitu terbiasa, habits yang akan membentuk kita. Kita udah terbiasa olahraga. Kalau nggak olahraga, rasanya nggak enak malah ke badan ya. Kalau dulu kita memulai olahraga karena badan kita nggak enak, karena badan kita sakit-sakitan. Tapi setelah habitnya terbentuk, kita nggak olahraga malah kerasa badannya nggak enak. Betul nggak? Hmm. Yang biasa sepak bola, kalau nggak sepak bola 1 minggu, gimana rasanya? Oh, sakit semua. Padahal dulu memulai sepak bola, memulai futsal, saya ingat dulu Pak Yoyon itu futsal sekali. Wah, kita mati-matian futsal. Selesai futsal naik sepeda aja, geng. Nggak bisa. Jungkel ke belakang. Ingat saya itu. Dulu maksa ikut tajem 30 kilo. Kelihatannya enteng ya jalan ya 30 kilo. Pulang jalan, naik kamar saya di atas dulu waktu SMA. Naik tangga itu ngerangkak. Karena tidak terbiasa. Tapi setelah terbiasa jalan jauh, terbiasa sepak bola, malah kalau nggak olahraga, loro kabeh badannya. Betul nggak? Yang kebiasaan masak, kalau nggak masak pusing nggak? Pertanyaannya ke Budia ini. Gaya ya. Biar dimasakkan terus ini. Ya, kalau yang kebiasaan masak, nggak enak kalau nggak masak. Kalau jajan rasanya nggak enak, karena keluar uang kalau jajan ya. Lebih banyak pengeluarannya kalau jajan. Tapi kalau kalau masak, kita merasakan lebih sehat. Nggak pakai MSG. Tapi sekarang kemarin ada penelitian, MSG itu ternyata nggak apa-apa ya. Betul ya? Hah? Betul apa betul, Bu? Iya. Jawabannya banyak, banyak versi. Tapi eh yang ditambah kalau terbiasa masak kan kita merasakan masakan dari rumah lebih sehat. Kita yang biasa jajan cilok,
langsung opname ya Bun ya. Gaya-gayaan Mutia beli cilok, langsung opname. Enggak, bukan bukan karena ciloknya, karena memang kondisi badannya lagi nggak fit. Jadi ini kita membentuk di awal habit itu berat memang. Tapi kalau nggak kita mulai, akan semakin berat di belakang. Setelah terbiasa, habits itu akan yang akan membentuk kita menjadi kebiasaan yang nggak kita kalau nggak kita lakukan menjadi apa ya? Ada yang kurang dalam kehidupan kita. Terbiasa tahajud, nggak tahajud, ada yang hilang rasanya. Kebiasaan subuh di awal berjamaah, kalau nggak dengar khotbah subuh rasanya nggak enak. Kebiasaan sodako di awal waktu, di pagi, nggak melakukan rasanya nggak enak. Jadi kebaikan-kebaikan kalau nggak kita mulai dari kebiasaan, nggak akan menjadi sesuatu yang membekas dalam kehidupan kita. Pingin nggak kebaikan yang kita lakukan menjadi bekas, menjadi jejak pahala untuk kita? Pingin nggak? Terus dibiasakan, harus dipaksa. Pingin sholat tepat waktu, pingin sholat jamaah, pingin baca Quran, pingin apa lagi ya, sodakoh yang banyak, pingin membantu temennya, pingin raktir temennya, pingin enggak kalau gitu? Yang ditraktir yang pingin ya. Tapi kalau mentraktir itu pahalanya gede loh ya. Sodakohnya lebih besar itu di situ daripada kita meminta ditraktir. Jadikan kebiasaan itu menjadi sesuatu yang membekas. Kalau nggak kita lakukan menjadi ada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kalau tidak kita biasakan nggak bisa. Berat di awal, akhirnya akan enak. Enteng semuanya kita melakukan. Ada yang ngerti ini siapa? Hah? Siapa? Sahrukan. Hah? Turki-Turkian. Wah, anu ya, telenovela ya. Kalau yang kita tahu ada yang sufi, ada yang alirannya sufi. Hah? Nggak ada. Nah, betul, suka film. Pasti lebih tahu Iron Man ya, superhero-nya Avenger ya. Itu real apa enggak? Enggak. Padahal kita punya pahlawan yang heroes yang real. Dalam Islam banyak heroesnya kita. Selain Nabi Muhammad dan Rasul dan apa sahabat-sahabatnya, khalifah selanjutnya. Ini Muhammad Al-Fatih. Ada yang tahu bisa rohnya Rasul, bisa roh tahu ya? Bisa roh itu apa yang diucapkan Rasul kan menjadi kenyataan. Jadi bisa bisa rohnya Rasul itu ada sahabat yang bertanya, kota apa yang akan ditaklukkan pertama kali? Roma atau Konstantinopel? Rasul menjawab Heraklius. Heraklius itu Konstantinopel. Bukti yang takluk pertama kali Konstantinopel. Yang kedua Roma. Roma sampai saat ini belum ditaklukkan ya. Insya Allah kita yang berjuang untuk menaklukkan Roma ya. Siap menjadi pejuang Islam? Juangnya jangan berjuang di sini aja. Islam butuh perjuangan. Kalau kita nggak berjuang, teman-teman yang sudah punya anak akan merasakan kondisi sekarang tidak sedang baik-baik saja. Paham ya, tidak sedang baik-baik saja. Beberapa slide-nya Ustadz Chandra yang terakhir itu masalah pacaran bebas.
Terus LGBT, dengar LGBT kemarin ada bulan lalu kalau nggak salah ya, ada konser musiknya apa ya di Malaysia itu The The 75 ya. Dia pendakwahnya LGBT, pendakwah ya. Ngeri ya bahasanya ya. Karena LGBT memang didakwahkan dan mereka tersistem. Sistemnya luar biasa. Bahkan kemarin dapat bocoran itu di Surabaya, eh, ada suatu kajian yang menaungin teman-teman, bukan teman-teman, Aknatullah ya, gay. Jadi kajian itu menghalalkan perilakunya mereka-mereka. Kajian. Kalau kita kajian kan kebaikan ya. Mereka kajian itu melegalkan hubungan mereka. Ngeri apa ngeri? Sampai sebegitunya, sistemnya mereka begitu kuat. Yang band dari Inggris itu konser di Malaysia, karena di Malaysia menerapkan aturan tentang LGBT luar biasa. Jadi dia menunjukkan kalau dia tidak setuju dengan aturan di Malaysia. Akhirnya si vokalisnya ini nyium bibirnya si gitarisnya ya, gitaris apa basisnya ya, nyium bibirnya di panggung. Sebegitunya mereka menunjukkan provokasinya mereka kepada umat Islam di Malaysia. Sampai setelah itu acara musiknya dibatalin semua dan sampai sekarang masih rame itu. Nah, kondisi seperti ini kira-kira mau kita wariskan ke anak-anak kita apa enggak? Ngeri banget, di luaran luar biasa. Kalau kita nggak memulai dengan dakwah kebajikan, nggak bisa. Kita yang akan digilas sama mereka. Kembali ke bicaranya Rasul, menaklukkan Konstantinopel setelah 800 tahun masa eh, khalifah terakhir ya. Eh, bukan, 800 setelah Nabi wafat, Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad sabdanya seperti ini, yang akan menaklukkan Konstantinopel adalah panglima terbaik dan pasukannya adalah pasukan yang terbaik yang sudah mencoba berapa masa khalifah itu. Mulai yang terakhir Ali bin Abi Thalib, terus masuk ke eh, kekhalifahannya Abbasiyah yang berhasil kekhalifahan Utsmani, Turki Utsmani. Itu pun eh, Muhammad Al-Fatih ini khalifah yang ke-7. Baru 800 tahun bisa roh itu dibuktikan bisa berhasil. Bagaimana Muhammad Al-Fatih ini bisa menaklukkan Konstantinopel? Masukannya luar biasa. Ngerti, udah ada yang pernah baca ini ya, sirahnya penaklukan Konstantinopel? Pasukannya Muhammad Al-Fatih ini menyeberangkan kapal, 70 kapal, melewati hutan-hutan, gunung. Jadi agar cepat waktunya ya, dari laut, saya lupa nama lautnya, dia menyeberang ke laut ini untuk menyerang Konstantinopel. Agar cepat dia menyeberangi gunung. Gunung-gunung itu berhutan. Dia menyeberangkan 70 kapal lewat gunung itu. Kira-kira masuk akal enggak?
Kalau orang yang nggak beriman nggak mungkin. Kalau orang yang nggak percaya dengan kekuasaannya Allah nggak mungkin bisa. Tapi beliau meyakinkan pasukannya, bangin dulu pohonnya. Kita jadiin gelondongannya kayu untuk nyeberangin kapalnya. 70 kapal cuma dalam waktu 1 malam. Itu siasat untuk menipu pasukannya Konstantinopel agar mereka bisa menyerang saat yang tepat. Saat sudah sampai di pantainya Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih memimpin sholat jamaah. Seruannya satu, kita buktikan bisa rohnya Rasulullah. Kita bisa menaklukkan ini. Gimana Muhammad Al-Fatih bisa eh, yakin dengan bisa roh itu? Yang pasti karena pembiasaan dari orang tuanya, Sultan Mehmet kalau nggak salah ya. Orang tuanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia membiasakan mulai kecil. Muhammad Al-Fatih ini 3 bersaudara. Kakaknya laki-laki semua. Calon sultannya sebenarnya kakak yang pertama. Ternyata waktu dipondokkan, dipondokkan itu ulama besar, syekhnya, syekh, saya ingat nama belakangnya Syekh Kurani kalau nggak salah, Kurani. Itu waktu dipondokkan di tempatnya saya, dua kakaknya ini dibunuh oleh pembunuh bayaran. Jadi istilahnya Muhammad Al-Fatih ini ketiban campur untuk menggantikan. Tapi karena didikannya memang mulai dari lahir, dia sudah dididik, kamu akan bisa menaklukkan Konstantinopel. Kamu yang akan menaklukkan Konstantinopel. Itu ditanamkan terus oleh orang tuanya, ditanamkan terus oleh syekhnya. Jadi yang selalu ada di pikirannya beliau, saya akan memimpin pasukan menaklukkan Konstantinopel. Kira-kira masuk akal nggak? Waktu itu Konstantinopel kalau lihat struktur bentengnya, mau di bom meriam kayak apa aja, nggak bakal tembus. Tapi kat bantuan Allah, Allah meridhoi ya. Dari berapa sultan sebelumnya mencoba menaklukkan Konstantinopel, tidak berhasil. Sultan Muhammad Al-Fatih ini mendapatkan salah satu pembuat bom yang ditahan, pembuat meriam yang ditahan oleh Konstantinopel, oleh eh, tentaranya Heraklius. Jadi pasukannya, penyamarannya itu membebaskan si pembuat bom ini, pembuat meriam ini dari penjaranya Heraklius. Kenapa dia nggak dimanfaatin sama Heraklius? Pinternya luar biasa. Akhirnya diambil sama Muhammad Al-Fatih, ditawarin, dan saat itu menjadi meriam yang paling luar biasa yang bisa menghancurkan temboknya Konstantinopel. Kalau tidak ditanamkan mulai kecil, dibiasakan mulai kecil berpikiran seperti itu, kira-kira bisa nggak punya pikiran mau menaklukkan Konstantinopel? Kita aja dikasih pikiran eh, target deh ya. Oh, kalahin eh, Erafon. Kira-kira gretek nggak? Iya kan? Tapi kalau kita tanemin terus seperti itu, kan termindset di bawah sadarnya dia. Bisa rohnya terbukti. Beliau bisa eh, menghancurkan Konstantinopel, mengalahkan Konstantinopel. Belum lagi yang setelahnya, Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang merebut Yerusalem. Belum lagi yang kapan hari diceritakan Ustadz Chandra ya, Khalid bin Walid, yang di Perang Yarmuk dengan 36.000 pasukannya
mengalahkan Romawi yang 240.000. Kalau tidak dibiasakan mulai belia dia, dilatih, ditempa, tidak akan bisa jadi panglima yang luar biasa. Sama seperti kita. Kita mau ibadah aja kalau tidak kita biasakan, tidak kita paksa, kira-kira nggak akan bertahan lama. Dapat godaan dikit, belok. Dapat godaan dikit, belok lagi. Godaannya banyak sekarang. Nggak hanya temen, gadget, itu godaan. Waktunya sholat, si scroll TikTok. Ya bun ya. Ya. Saya nyindir yang deket aja. Kalau teman-teman kan enggak ya. Saya nyindir yang ada di rumah aja. Waktu ada scroll TikTok. Ini promo. Murah-murah ini barangnya di TikTok. Nular akhirnya ke anaknya. Jadi membentuk habit yang baik memang susah di awal dan pasti susah. Tapi setelah terbentuk, sisa hidup kita akan nyaman, akan mudah semuanya kita melakukannya. Sudah ada yang pernah mencoba sesuatu yang baru, terus menjadi habit. Ada nggak? Ada. Yang dulu nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, terus Devi, apa habitsnya? Olahraga. Sebelumnya nggak pernah olahraga, nggak pernah. Setelah terbiasa jadi berat nggak? Nggak. Enak kan ya? Sama. Sama dengan ibadah juga. Kalau kita sudah terbiasa, nggak akan berat kita melakukannya. Sebaliknya, kalau kita sudah membiasakan habits yang buruk, contohnya apa? Habits yang buruk, tidur malam, buang sampah sembarangan di kamar ya, sampai ada yang kos-kosannya kayak tempat pembuangan akhir. Ya, pernah kan baca beritanya ya? Kayak TPA kos-kosannya. Apalagi habit yang buruk. Wah ya, berat itu. Di sini kan nggak ada kan? Nggak ada. Apalagi kalau kita udah terbiasa membentuk habit yang buruk, pasti mudah membentuk habit buruk itu. Tidur malam, gampang, enak. Aku lagi ngegame, push rank. Push rank. Ngerti bahasanya push rank ya. Eh, Mobile Legends sih. Apa? Free Fire ya, apalagi. Tapi kira-kira setelah setelah sesuatu yang mudah, ada efek nggak buat kita? Efeknya baik apa buruk? Baik. Oh ya, ayo. Push rank terus aja kalau efeknya baik. Jadi atlet ya, atlet apa? Gamers ya. Ya, pasti akan menyulitkan kita nanti selanjutnya. Nggak mungkin akan selalu enak terus. Siap ya? Kita ngambil yang susah dulu sekarang untuk menjadi baik. Kan tujuannya kita ini nih. Kita ingin berubah menjadi lebih baik. Dimulai dari sadar dulu. Sadar udah ya. Ada yang belum sadar di sini. Kalau ada yang belum sadar nanti kita bikin kelas remedi nih. Ya, khusus nanti. Ada yang belum sadar. Angkat tangan yang belum sadar. Firman, sudah sadar ya? Ada yang belum niat berubah nggak? Sudah niat berubah menjadi lebih baik semua? Ada yang belum berkomitmen menjadi lebih baik? Belum komitmen ya? Ayo, sekarang kita mulai komitmen, berubah menjadi lebih baik. Lebih baik dalam beribadah, lebih baik dalam bekerja, lebih baik dalam eh, berkeluarga, lebih baik dalam pertemanan. Bisa ya? Yang ketiga, komitmen
belajar. Siap kita terus belajar di sini? Ya, nanti ada closingnya nggak ya belajar ini ya? Nanti closingnya kita mabit ya. Mabit semalam, nanti kita kasih materi, set. Nanti ada sholat tahajud bareng-bareng. Hmm, enak ya. Kita, kita lama nggak jalan-jalan ya. Berapa tahun kita nggak jalan-jalan nih? Nanti doakan ya, kita bisa seperti itu lagi. Nah, tinggal actionnya. Kalau sudah tiga ini jalan, actionnya harus dimulai dari sekarang. Bukan mulai dari nol ya. Pertamina kalau mulai dari nol. Nah, ini manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Siap bersungguh-sungguh? Siap menjadi lebih baik? Insya Allah kita semua di sini eh, diberikan keridhaan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Kita semua bisa menjadi lebih baik. Kita semua menjadi umat yang semakin bertakwa kepada Allah, menjadi umat yang menjadi pejuang-pejuang Islam, menjadi pelindung untuk anak-anak kita, menjadi pelindung untuk keluarga kita, agar tidak terkontaminasi di luar. Dan selalu ingat bisyarahnya Rasul. Bisyarahnya Rasul, selain dua itu tadi tertaklukkan, Konstantinopel dan Roma, nanti akan muncul masa kekhalifahan baru sebelum turunnya Imam Mahdi. Itu harus dipercaya. Karena Imam Mahdi tidak akan turun sebelum khalifah ada. Imam Mahdi bukan membenarkan sistem. Imam Mahdi yang akan menguatkan sistem kekhalifahan itu. Jadi di sini kita yang berjuang untuk tegaknya syariat. Bisa ya? Dimulai dari diri kita dulu. Siap menyebarkan kebaikan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.